Salam, selamat datang ke kebaktian kita pada online ini, Paroki St. Stephen. Tuhan berserta kamu. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Allah itu roh, kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa untuk kesucian. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan, semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rahsia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna, dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pujian Gloria. Kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera pada umat-Nya di bumi. Tuhan Allah Raja di sorga, Allah dan Bapa yang Maha Kuasa, kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepadamu, kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Domba Allah, yang menanggung dosa dunia. Kasihanilah kami, Engkau yang duduk sebelah kanan Allah Bapa, terimalah doa kami. Tuhan sajalah yang kudus, Engkau sajalah Tuhan, Engkau sajalah yang maha tinggi. Yesus Kristus dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan kita yang
Allah Maha Kuasa, Anak membuka bagi kami jalan yang baru dan hidup ke dalam hadirat-Mu. Berilah kami hati yang suci dan kehendak yang teguh supaya menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Shalom. Pembacaan pertama firman Tuhan kita diambil dari Kitab Mazmur 22 ayat 1 hingga ayat yang ke-15, dibuat tajuk doa pada waktu kesusahan dan lagu pujian. Untuk pemimpin choir, menurut lagu Rusa di Kala Fajar, Mazmur Daud. Allahku, ya Allahku, mengapakah engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Pada siang hari aku berseru kepadamu, ya Allah, tetapi engkau tidak menyahut. Aku berseru pada waktu malam, namun tidak juga mendapat ketenteraman. Tetapi engkau Raja yang Maha Suci, yang dipuji oleh Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya. Mereka percaya kepadamu dan engkau menyelamatkan mereka. Mereka berseru kepadamu dan engkau menjauhkan mereka daripada bahaya. Mereka percaya kepadamu dan tidak dikecewakan. Tetapi aku ini ulat, bukan manusia, yang dihina dan dicaci semua orang. Semua orang yang melihat aku mempermainkan aku. Mereka menjelirkan lidah dan menggelengkan kepala. Mereka berkata, kamu percaya kepada Tuhan? Tetapi mengapakah Dia tidak menyelamatkan kamu? Jika Tuhan mengasihi kamu, mengapakah Dia tidak menolong kamu? Engkaulah ya Tuhan yang mengeluarkan aku dari kandungan ibuku, dan ketika aku masih bayi, Engkaulah yang memeliharakan aku. Sejak lahir aku bergantung kepadamu. Sejak dalam kandungan Engkaulah Allahku. Janganlah jauhkan diri daripadaku. Kesusahan sudah dekat dan tiada sesiapa pun yang membantu. Banyak musuh yang mengepung aku. Mereka semua mengelilingi aku seperti kerbau hutan dari negeri Basan. Mereka mengangakkan mulut seperti singa, hendak mengaum dan menerkam aku. Tenagaku hilang seperti air yang tumpah. Semua tulangku terkehel, hatiku meleleh seperti lilin. Inilah firman Tuhan. Jemaat Tuhan diminta berdiri untuk pembacaan Injil. Injil Kudus dari Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus pasal 10 ayat 17 hingga 31. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah aku turuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu, tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka makin gempa dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?"
Yesus memandang mereka dan berkata, Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Berkatalah Petrus kepada Yesus, Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jawab Yesus, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Ayat akhir, tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Inilah Injil Kristus. Shalom, selamat beribadah dan selamat bertemu kepada semua jemaat yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam syurga, Allah yang kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus, kami datang pada Tuhan dan kami mau mengucap syukur berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan untuk kebaikan-Mu dan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Pada hari ini Tuhan, kami mau terus belajar kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu yang Kau percayakan mengaku tidak punya apa-apa, hamba-Mu mohon hikmat dan kebijaksanaan yang daripada Tuhan. Engkau sendiri berkata-kata kepada jemaat-Mu melalui hamba-Mu yang hina ini. Oleh itu Tuhan, kuduskanlah hati kami, pikiran kami, dan jamalah hamba-Mu Tuhan, bibir lidah hamba-Mu, supaya firman Tuhan yang disampaikan ini tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi itu akan mengambil tempat di dalam setiap hati kami yang mendengarnya. Terpujilah Engkau ya Bapa, mulialah Engkau. Kami berdoa ya Tuhan, dan kami menyerahkan sepenuhnya pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kepada semua jemaat Tuhan, secara khusus bagi Anda yang beribadah di rumah, kami ingin mengucapkan selamat beribadah. Karena seperti yang semua sudah tahu bahwa mulai hari ini semua gereja-gereja kita di seluruh paroki ini telah dibuka dan boleh masuk ke gereja dengan mengikuti SOP yang telah ditetapkan. Walau bagaimanapun pihak paroki telah membuat keputusan untuk tetap meneruskan rakaman ibadah secara online, secara khusus kepada mereka yang tidak dapat masuk ke gereja, mungkin karena masih dalam kuarantin ataupun belum mendapat vaksin, ya Anda masih boleh beribadah di rumah masing-masing. Nah, saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, pada minggu ini kita telah memasuki minggu ke-11. Saudara tidak sadar, minggu ke-11 kita belajar tentang khotbah Yesus di atas bukit. Dan pada hari ini saudara, kita meneruskan pembelajaran kita ambil daripada Injil Matius pasal 6 ayat 19 hingga ayat yang ke-24. Tema firman Tuhan yang saya ingin sampaikan ialah hal mengumpulkan harta. Mari saya bacakan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata seperti ini. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merosakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di syurga. Di syurga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain,
atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Nah, jemaat yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini saudara, kita mau belajar tentang mengumpulkan harta. Salahkah orang Kristen mengumpulkan harta? Ini persoalan yang sering kita ingin jawab, yang kita ingin belajar bersama-sama. Salahkah orang Kristen membuat simpanan? Oke. Nah, melalui pembacaan ini kita akan coba menjawab soalan-soalan yang seperti ini, saudara. Saya ingin memberitahu kepada semua jemaat pada waktu gereja menyampaikan firman Tuhan tentang hal mengumpulkan harta, ini bukan bermaksud bahwa gereja ingin merampas atau mengambil semua harta jemaat. Yesus juga tidak bertujuan untuk merampas harta kita. Gereja tidak menghalang jemaat untuk membuat simpanan. Tetapi saudara, dalam khotbah Yesus di atas bukit ini, Yesus memberikan peringatan dan amaran yang kuat kepada semua pendengar-pendengar, secara khusus kepada orang yang berada di atas bukit pada waktu itu, dan juga kepada saudara dan saya yang mendengar firman Tuhan ini. Dia ingin memberikan kita peringatan agar kita sentiasa berwaspada dengan harta yang ada di dunia ini, dengan keinginan-keinginan kita ingin mengumpul harta di dunia ini. Karena saudara, ada banyak cara-cara manusia ingin memperoleh harta, memonopoli harta, mengumpul harta. Ada banyak cara manusia, saudara. Nah, kalau saudara pernah pergi di sebuah kedai atau di sebuah kedai secara khususnya milik orang Cina, tapi ini sebenarnya terkenal di Jepun. Ada sebuah patung kucing, ya. Patung kucing itu seringkali kalau kita lihat, kadang-kadang patung kucing itu melambai-lambaikan tangannya. Nah, saudara, kalau kita perhatikan baik-baik, saudara, di Jepun, patung kucing ini memiliki nama, yaitu Manake Niko. Manake Niko ini bermaksud kucing yang membawa tuah, atau membawa keuntungan, atau membawa nasib yang baik kepada si pemiliknya. Nah, kalau kita lihat, saudara, kalau kucing ini sedang melambai-lambai tangan kirinya, itu bermaksud bahwa akan ada harapan bahwa ada ramai pelanggan akan datang di kedai. Manakala kalau kucing itu melambai-lambai tangan kanannya, tadi tangan kiri dan sekarang tangan kanan, kalau dia melambai tangan kanannya, itu berarti bahwa harapan akan ada banyak keuntungan yang akan diperoleh oleh pemilik kedai itu. Coba perhatikan baik-baik, saudara. Kadang-kadang saya juga pernah nampak ini, bukan saja diletakkan di kedai, tapi kadang-kadang saya pernah nampak orang letakkan patung ini di rumah. Kalau bukan di rumah, kadang-kadang ada juga saya nampak orang letak patung ini di kereta, melambai-lambai seperti ini. Sama ada mereka sadar atau tidak, sebenarnya ada maksud di sebalik patung ini. Makanya hati-hati, saudara, kalau saudara ingin meletakkan patung kucing ini di rumah, di kedai, atau di kereta saudara. Nah, saudara yang saya kasih, ini merupakan cara orang ingin mengumpulkan harta. Makanya kalau saya nampak ada patung ini di kedai atau patung ini di rumah kamu, saya sudah berpikiran yang lain-lain. Oh, dia ini mau supaya sentiasa diberkati, sentiasa mendapat keuntungan-keuntungan. Nah, saudara, ini yang saya mau supaya kita perhatikan dan kita belajar baik-baik, saudara, tentang harta. Makanya di awal khotbah tadi saya katakan, salahkah orang Kristen mengumpul harta?
Nah, kita akan jawab soalan ini secara ringkas, saudara. Kalau kita melihat di dalam ilustrasi yang saya berikan sebentar tadi tentang patung kucing ini, kalau kamu melihat seorang yang percaya kepada Tuhan, orang Kristen yang meletakkan patung ini di kedai atau di rumah atau di keretanya, kira-kira apa pandangan kamu? Pertama-tama saya akan berkata, di mana diletaknya Tuhan Yesus? Di mana diletakkannya kepercayaan sepenuhnya kepada Tuhan? Kepada kucing itu atau kepada juru selamat Tuhan Yesus? Makanya saudara, di dalam pembacaan ada 3 perkara secara ringkas yang kita mau pelajari, saudara, tentang harta, tentang hal mengumpulkan harta. Apakah harta itu salah? Tidak, saudara. Tetapi yang pertama kita harus perhatikan bahwa harta di dunia ini hanya bersifat sementara. Ayat 19 hingga ayat yang ke-21. Ayat 19 berkata, "Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya." Saudara yang saya kasih, ayat yang ke-19 ini menyatakan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini, saudara, semua tidak kekal. Ngengat, karat, pencuri itu akan mengambil, merosakkan, dan menghancurkan. Sekuat manapun, sebesar manapun, saudara, kendaraan atau apa, sebanyak manapun harta kita, saudara, itu hanya sementara dan itu tidak kekal. Makanya, saudara, hal yang sementara itulah yang bukan yang paling penting. Kalau ada orang menghabiskan seluruh masanya, waktunya, pikirannya, hatinya hanya untuk berpikir bagaimana saya harus mendapat keuntungan atau mengumpul harta yang lebih dan lebih dan lebih, saudara, orang seperti ini saya ingin katakan berdosa. Karena ayat yang ke-20 berkata seperti ini. "Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya." Saudara, Yesus berkata kita harus kumpulkan harta kita di surga. Saudara, ada banyak tafsiran-tafsiran tentang petikan ini. Namun, saudara, saya ingin supaya kita bersama-sama perhatikan baik-baik. Apakah yang Yesus katakan kumpulkan harta di surga? Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya seperti ini, "Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya." Itu adalah harta di surga. Mencari kebenarannya, kerajaan Allah. Dan dikatakan, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Makanya dalam ayat yang ke-20 Yesus berkata, kumpulkan hartamu di surga, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua akan ditambahkan kepadamu. Ayat yang ke-21, firman Tuhan berkata, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kalau harta kita letakkan, ataupun perhatian kita letakkan kepada harta yang ada di dunia ini, maka hati kita akan melekat pada harta yang ada di dunia ini. Tapi kalau hati kita letakkan kepada harta yang ada di surga, kerajaan Allah, saudara, maka hati kita juga akan melekat kepada Tuhan. Saudara yang saya kasih, bukannya tidak boleh mencari harta, karena kita ini memang perlu harta, perlukan keuangan, perlukan uang di dunia ini. Tapi saudara, jangan jadikan harta itu segala-galanya di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita tidak ada waktu untuk mencari kerajaan Tuhan atau mencari Tuhan semata-mata untuk mencari kekayaan
atau harta duniawi. Saudara, itu yang pertama. Yang kedua, kita perhatikan di sini bahwa harta dia boleh membutakan mata rohani kita. Dalam ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-23, firman Tuhan berkata seperti ini. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Saudara yang saya kasihi, firman Tuhan berkata, mata ini adalah pelita tubuh. Dan jika mata ini baik, maka teranglah seluruh tubuhmu. Saudara, dengar sini baik-baik. Harta itu boleh membutakan mata rohani kita untuk melihat keperluan-keperluan utama di dalam kehidupan kita. Apabila segala sesuatu, saudara, kita ukur dari sudut pandang harta, waktu keluarga bersama keluarga kita gantikan dengan harta kemewahan. Bahkan waktu untuk bersama dengan anak-anak kita gantikan memanjakan dengan uang yang berlebihan. Kemudian waktu untuk Tuhan kita gantikan dengan memberi persembahan. Saudara, saya ada jumpa ramai orang seperti ini. Dia berkata, biarlah saya tidak pergi ke gereja, yang penting uang saya sampai di gereja. Saudara yang dengar sini baik-baik. Ada yang berkata, biarlah saya tidak beribadah, yang penting uang saya sampai ke gereja. Saudara dengar sini baik-baik, saudara. Cari kerajaan Allah. Pada waktu seseorang itu mulai berpikir dengan cara seperti itu, dia telah menggantikan, matanya bahkan telah dibutakan oleh harta duniawi ini. Saudara, firman Tuhan berkata, kalau mata kita ini sudah gelap, gelaplah seluruh tubuh kita. Kalau cara pandang kita tentang harta ini sudah salah, maka kehidupan kita akan menjadi gelap. Jika terang yang ada padamu itu pun sudah menjadi gelap, betapa gelapnya kegelapan itu, kata firman Tuhan. Ini memberikan peringatan kepada kita bahwa menjadi sesuatu yang celaka, saudara. Celaka bagi orang yang mata hatinya telah menjadi buta. Seseorang yang mata hatinya telah menjadi buta, dia akan menghalalkan segala sesuatu untuk mendapatkan harta. Apakah itu perlu merampas hak orang lain? Apakah itu perlu menipu? Apakah itu perlu memberikan suapan atau rasuah? Apakah itu dengan cara memutarbalikkan segala sesuatu? Dengar sini baik-baik. Harta boleh membutakan mata rohani kita, sehingga segala sesuatu keasal itu mendapat keuntungan, kita halalkan. Saudara, ini bahaya. Bahaya, saudara yang saya kasih. Makanya saya tidak heran, saudara, kalau saya di dunia, secara khusus di dunia orang yang politik, menghalalkan segala sesuatu yang tidak benar menurut Alkitab untuk memperoleh harta, mereka akan lakukan. Tidak kira orang itu orang percaya kepada Tuhan atau tidak percaya, orang Kristen atau bukan orang Kristen, mereka akan mencoba segala sesuatu. Kenapa? Mata rohani telah dibutakan. Saudara, hal yang ketiga yang harus kita pelajari di sini ialah harta boleh menyingkirkan Tuhan di dalam hati kita. Ini, saudara, satu tahap yang sangat bahaya. Ayat yang ke-24 firman Tuhan berkata, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon.
Mamon ialah kekayaan, uang, harta, kuasa, dan segala-galanya, saudara. Makanya firman Tuhan berkata kita tidak boleh mengabdi kepada kekayaan, kepada harta, dan tidak boleh juga mengabdi kepada Tuhan secara sekaligus. Kita harus perhatikan sini baik-baik. Ada ramai orang yang tidak sadar karena mereka menyangka bahwa mereka sedang beribadah kepada Tuhan. Tetapi hati mereka telah dikuasai menjadi hamba uang, hamba harta, dikuasai sepenuhnya. Tapi mereka masih berkata, saya beribadah kepada Tuhan. Tapi hati mereka dikuasai. Saudara yang saya kasih, Yesus memperingatkan kita. Kalau harta sudah menjadi tuan dan akhirnya memperbudakan kita, makanya saudara, Yesus dalam hati atau Tuhan dalam hati itu akan tersingkir. Makanya saudara, kita harus membuat pilihan. Harta tidak salah, uang tidak salah. Tapi pada waktu kita menghalalkan segala sesuatu untuk mendapatkan uang, kekayaan, disitulah salahnya saudara. Pada waktu kita menomorduakan Tuhan daripada harta dan kekayaan, disitulah masalahnya. Ayat terakhir saudara, kalau dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 10 berkata, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah berapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudara yang saya kasih, firman Tuhan berkata segini, akar segala kejahatan ialah mencintai uang. Sekali lagi saya mau katakan, akar segala kejahatan. Saudara, kalau ada sebuah pokok, saya mau ambil contoh pokok kelapa sawit karena kita di sini dikelilingi oleh kelapa sawit. Pokok kelapa sawit ini kita tebang macam manapun, kita potong dia punya dahan pelepah, kita potong. Dengar sini baik-baik. Pokok kelapa sawit itu tetap akan tumbuh juga. Saya pernah satu ketika saudara juga memiliki di kampung, saya memiliki kelapa sawit. Pokok itu yang terpotong dahannya, potong dia punya pelepah dan potong sehingga botak. Tapi akhirnya tumbuh lagi dia punya ya tunasnya tumbuh. Kenapa tumbuh? Sebab akarnya masih melekat. Dengar sini baik-baik. Pada waktu kita mencintai harta melebihi daripada segalanya, saudara, kita sedang menanam akar kejahatan yang kuat di dalam kehidupan kita. Dan untuk memutuskan itu saudara, bukan hanya perlu potong sana cantas ini. Akar itu harus dicabut, dihancurkan. Saudara, bagi saudara yang telah mendengar firman Tuhan ini, dan saudara merasa mungkin akar kejahatan itu, mencintai uang melebihi segala-galanya, itu telah menguasai kehidupan saudara, datang pada Tuhan. Datang pada Tuhan. Sebagai penutup saudara, ada dua perkara yang saya ingin sampaikan. Pertama, melalui firman Tuhan ini, Yesus mau supaya kita meletakkan Dia sebagai nomor satu di dalam kehidupan kita. Yesus satu-satunya. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita semua. Yesus pernah memberikan satu perumpamaan saudara. Dia memberikan perumpamaan tentang harta yang terpendam. Dia berkata, hal kerajaan surga itu seperti harta yang terpendam. Itu yang harus kita cari. Itu yang harus kita benar-benar ingin supaya temukan harta yang terpendam itu. Dan itu yang kedua yang saya ingin sampaikan saudara. Kita harus mencari kerajaan Allah. Kumpul harta kita di surga. Bayar persepuluhan kita kepada Tuhan. Kalau kita bayar persepuluhan kita kepada Tuhan, bukan bermakna kita memberi kepada gereja, tapi kita kembalikan kepada Tuhan, saudara. Kumpullah harta kita di surga. Cari Tuhan. Saya berdoa agar firman Tuhan ini benar-benar
mengubahkan seluruh kehidupan jemaat yang mendengar firman Tuhan ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami datang padamu dan bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami pelajari bersama. Meteraikanlah firman Tuhan dalam hati kami, Bapa, supaya bukan saja kami mendengar, tapi kami melakukannya. Tuhan, kalau hati kami dikuasai oleh kejahatan, akar kejahatan telah mulai mengikat kehidupan kami. Kami ingin putuskan itu di dalam nama Yesus. Engkaulah satu-satunya harta kami, harta yang tidak ternilai, harta yang berharga. Hanya Engkau ya Tuhan, karena Engkau telah mati dan menebus kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami boleh belajar dan mentaati kebenaran akan firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mau mengucap syukur. Amin. Diberkatilah mereka yang mendengar firman Tuhan. Tuhan memberkati kita. Pengakuan iman, Naisin. Saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat, yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang kekal diperanakan oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakan bukan dijadikan, sebab dia satu dengan Bapa. Maka segala sesuatu dijadikan olehnya. Untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dia turun dari surga, dan oleh kuasa Roh Kudus, dia dilahirkan oleh darah Maria dan menjadi manusia. Karena kita disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita disiksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari ketiga, dia bangkit pula menurut yang diubatkan dalam Alkitab. Lalu dia naik ke surga. Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati. Dan kerajanya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan Pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dengan Bapa dan Anak, dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus dan kepada rasul-rasul itu. Saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Kita bertemu sekali lagi kepada semua jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya ada beberapa pengumuman yang saya ingin sampaikan. Yang pertama, seperti yang saya katakan dalam khotbah tadi, saudara, bermula pada hari ini dan hari-hari minggu-minggu pada akan datang, kita akan teruskan kebaktian kita secara bersemuka. Boleh sudah datang ke gereja, dan dengan syarat mesti telah divaksin dan mematuhi SOP ketika berada di dalam gereja. Walau bagaimanapun saudara, rekaman kebaktian secara online juga itu kita teruskan bagi jemaat yang tidak dapat beribadah di gereja. Mungkin karena alasannya belum divaksin atau mungkin sedang di kuarantin, Anda boleh mengikuti ibadah secara online seperti yang ada sekarang ini. Namun saya ingin katakan di sini, bermula pada minggu hadapan, secara khusus dalam kebaktian online, saudara, atur cara kebaktian online pada minggu hadapan itu kita akan ada buat sedikit perubahan. Dan maksud saya adalah dalam kebaktian online pada minggu hadapan, ibadahnya adalah seperti sebuah sel. Dia hanya pujian, penyembahan, khotbah, pengumuman, dan kemudian doa berkat dan kesyukuran. Dia sangat simple dan mungkin tidak memakan masa yang lama. Kenapa kita lakukan seperti ini adalah karena kita ingin menjimatkan masa secara khusus untuk tim-tim pelayanan dan tim-tim multimedia untuk mempersiapkan rakaman, karena sekarang ini tugas mereka semakin banyak, mereka harus urus di bagian kebaktian secara bersemuka, dan mereka juga harus mengurus rakaman. Jadi ada banyak hal-hal yang perlu
mereka lakukan. Makanya untuk kebaktian online bermula minggu hadapan, dia hanya sebuah kebaktian yang begitu mudah, simple, namun tetap ada firman Tuhan untuk semua jemaat Tuhan. Makanya saya mendorong untuk jemaat Tuhan yang tidak dapat beribadah di gereja, mari bergabung bersama-sama dengan jemaat yang lain untuk mengikuti ibadah secara online. Seterusnya saudara, sungguh pun ibadah secara online diteruskan, saya mau mengingatkan kepada semua jemaat yang mengikuti ibadah online tetap menghantar jumlah kehadiran. Kalau Anda beribadah di rumah, sila hantarkan jumlah kehadiran berapa orang yang beribadah di rumah itu, hantarkan itu kepada staf atau penginjil di gereja masing-masing. Kita sangat perlu laporan ini untuk rekod kita. Dan tidak semestinya juga saudara yang beribadah di rumah, saudara tidak memberikan uang persembahan saudara. Saudara masih boleh, dan saya mendorong untuk memberikan persembahan persepuluhan Anda dengan cara memasukkan itu ke dalam sampul dan berikan kepada staf atau hantar ke gereja, atau boleh juga masukkan ke dalam account gereja. Tidak berarti kalau saudara beribadah di rumah tidaklah pungut uang persembahan, tidak saudara. Saya mendorong, sekali lagi saya mendorong untuk kita memberi kepada gereja. Sungguh pun kita teruskan ibadah secara online dan bersemuka. Namun, saya ingin katakan di sini bahwa semua program-program paroki kita masih adakan secara online. Persekutuan doa setiap hari Senin pukul 7.30 malam. Kemudian sel muda-mudi hari Kamis pukul 7.30 malam. Sel kanak-kanak melalui page Facebook kanak-kanak Sabtu 2.30 petang. Dan sel belia hari Sabtu pukul 7.30 malam. Kita masih teruskan semuanya secara online. Makanya saya mendorong untuk jemaat untuk terus mengikuti program-program gereja mingguan yang telah kita rancang. Terima kasih kepada mereka yang telah mengikuti ibadah online pada hari ini, dan terima kasih kepada mereka yang melayani. Tuhan memberkati kita semua. Bersama-sama, Allah Bapa kami di syurga yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas kemurahan dan kebaikan-Mu, sehingga kami dapat berkumpul, dan terlebih Tuhan kami dapat berdoa bersama-sama. Tuhan ampunilah dosa kami ya Bapa, karena kami percaya dalam ketidaksedaran kami melakukan perkara-perkara yang mendatangkan amarah daripada-Mu Tuhan. Tapi ini kami ya Bapa, kami berdoa agar Engkau mengampuni kami dan Engkau membawa kami kembali kepada Engkau. Ajar kami untuk semakin hari semakin dekat kepada Engkau ya Tuhan. Bapa, kami berdoa agar Engkau terus memimpin menyertai kami dalam saat-saat menghadapi pandemik pada saat ini. Tuhan, kami membawa di dalam doa kami bagi semua anggota jemaat-Mu, daripada warga emas, daripada dewasa, belia, muda-mudi, kanak-kanak, bayi. Terlebih juga Tuhan, kami membawa di dalam doa kami bagi setiap anak-anak-Mu yang mengandung ya Tuhan, agar Engkau menjaga mereka sehinggalah bayi selamat dilahirkan. Karena kami percaya Tuhan pada saat-saat ini inilah yang akan menghadapi masalah besar ya Tuhan. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu Bapa, agar Engkau terus memimpin, menjaga. Kami juga menyerahkan bagi kebaktian yang akan dibuka. Tuhan, kami berdoa supaya kami dapat menjaga kesehatan, agar kami dapat benar-benar mengikuti kebaktian bersemuka yang akan diadakan Tuhan. Dan kami berdoa Bapa supaya Engkau mengajar anak-anak-Mu untuk menjaga kesehatan, dan Engkaulah Tuhan Allah menjadi sandaran kami ya Tuhan. Begitu juga bagi sekolah yang akan dibuka, kami berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang ke sekolah, Engkau pimpin mereka juga ya Tuhan, lindungi. Tuhan, kami menyerahkan dalam apapun yang kami lakukan, kami bersandar kepada Engkau Tuhan, karena Engkaulah pengharapan kami, dan Engkaulah Tuhan yang akan menjaga kami, melindungi kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, kami serahkan segala sesuatu ke dalam pimpinan dan jagaan-Mu, dan kami berdoa hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita terima berkat daripada Tuhan kita. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita.
dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Amin.